Kamis 9 Oktober 2025, Keluaran 20 ayat 2. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jikalau dipertanyakan kepada orang ateis, bagaimana bisa menjelaskan terjadinya kehidupan dari ketiadaan? Tidak bisa. Karena apa? Tidak mungkin sel mati menghasilkan kehidupan. Dan kenapa dari yang hidup baru ada hidup? Dan kenapa sel hidup bisa jadi mati dan tidak bisa bergenerasi lagi? Dan inilah ajaibnya hidup. Dan terpujilah nama Tuhan. Saudara dan saya adalah termasuk orang yang beruntung. Karena kita tahu hidup dan mati kita, kehidupan dan kematian ada di tangan Tuhan. Dan Kristus yang membuktikan bahwa karena dia mati dan bangkit, dia telah mengalahkan maut dan selalu ada kehidupan. Kehidupan akan selalu menang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas kita hari ini mau mengingatkan kita hal yang sangat penting. Supaya kita tetap berpegang teguh pada iman percaya kita, merespon kebaikan Tuhan. Terlebih penyataan Tuhan. Ketika Tuhan menyatakan, akulah Tuhan Allah. Dan firman ini disampaikan Tuhan kepada Musa sebelum dia memberikan dekalognya atau 10 hukumnya. Nah, ketika Tuhan mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ketika dikatakan, aku membawa keluar dari tanah Mesir, dari kehidupan yang merasa tidak ada artinya sebagai budak, tetapi memberi status dan identitas baru, membawa keluar. Ini hal yang penting Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Sekalipun kita kenal dalam kefanaan ini, hidup dalam daging, tetapi kita bisa karena Kristus telah membawa kita keluar dari kegelapan kepada terang. Hidup kita selalu ada harapan karena terang Kristus. Dan dilanjutkan dengan kata dari tempat perbudakan. Ini bukan soal perbudakan ini bukan sekedar perhambaan saja. Seperti kalau sekarang katanya nggak ada perbudakan. Tapi perbudakan ternyata ini masalah mental. Seekor harimau atau jikalau dia selalu dikurung, ketika dia dilepaskan dari kurungannya dibuka di hutan, dia akan tetap kembali ke kurungannya. Artinya gini, mental. Perbudakan juga adalah masalah mental. Kebebasan yang sesungguhnya justru ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah kita yang mencipta kita. Dia yang pelihara kita, dia yang memerdekakan kita. Dan dia yang benar-benar menjadikan kita baru. Oleh karena itu, mari pegang teguh iman ini. Jangan gara-gara 1-2 hal, ini baru kejadian. Anak atau saudara yang dikasih tenggelam. Dan ketika tenggelam, sudah tim SAR mencoba menolong dan segala macam, tapi ternyata tidak ditemukan. Akhirnya, Marhagogodo Portibiot, Dijo Madatu, memanggil dukun. Hanya untuk apa? Supaya menemukan mayat itu. Dan ketika muncul mayat itu, ternyata semua bilang, Marhagogodo Portibiot. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, mari kita ingat. Ketika Tuhan mengatakan, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dilanjutkan dengan mengatakan, jangan ada ilah lain. Dan jangan percayakan kuasa-kuasa atau membuat patung sembahan. Ketika di situ kita menduakan Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan titah pertama, titah kedua yang selalu diajarkan, jangan juga percaya kepada bahkan tenungan dukun atau benda-benda keramat, benda-benda sakti. Artinya gini, supaya kita tetap hidup di dalam iman, pergumulan kita, kesusahan kita, duka kita, depresi kita, kecemasan kita, dan semua yang terjadi dalam hidup kita. Pegang teguh. Hidupku adalah milik Tuhan. Aku diselamatkan olehnya. Tidak ada sumber kehidupan yang bisa membuat aku hidup. Oleh karena itu jangan gadaikan atau percaya kepada hal-hal itu. Benar kalau dibilang Marhagogodo Portibion, seolah-olah tapi danggumogoi, itu bukan lebih kuat, bukan lebih berkuasa. Karena apa? Yesus yang bangkit itu mengatakan segala kuasa di langit dan di bumi telah Tuhan terima. Itu pun akan tunduk kepada Kristus.
Oleh karena itu jangan mau disesatkan karena pikiran kita masih diperbudak karena kesusahan. Tidak mau menderita, tidak mau susah. Tapi ternyata kita belum merdeka kalau itu yang masih kita mau lakukan. Artinya sama seperti perilaku orang bangsa Israel. Ketika mereka, ayo kita kumpul emas kita, lalu bikin lembu emas. Dan mereka yang buat dari mereka. Sesuai keinginan mereka, tapi mereka sembah dan turuti. Ini kacau. Sekalipun keluar dari Mesir rupanya, tapi mereka masih budak dalam dosa dan kegelapan pikiran mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kristus telah memerdekakan kita dan menghidupkan kita. Pegang teguh. Bukankah Tuhan berjanji akan menyertai kita sepanjang hari, bahkan sampai akhir zaman, melewati banyak hal, termasuk duka dan derita kita. Tetaplah teguh, walaupun dalam kesusahan. Supaya apa? Kita tidak membuat berhala yang sesuai dengan keinginan kita. Bukan. Tetapi pegang teguh iman. Dia yang telah memerdekakan kita. Duka itu pasti terjadi bagi setiap orang. Tapi bukankah Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan tetap hidup sekalipun dia mati. Artinya kematian di sekitar kita, orang yang kita kasih bisa terjadi. Tetapi di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup. Supaya kita jangan terjebak karena pikiran kita yang masih dalam kegelapan mungkin ingin membuat atau mengilahkan percaya kepada kuasa-kuasa dunia ini. Lebih baik melewati segala hal dalam beban kehidupan ini. Bapak Ibu, Tuhan kita dalam Kristus, Dia adalah Allah, sumber hidup kita yang patut kita sembah dan turuti. Jangan ada yang lain. Karena Dia telah mengalahkan maut dan Dia bangkit. Kalau Kristus bangkit, kita pun akan hidup. Tetap teguh dalam imanmu. Tetap bersuka cita bersama Kristus. Tetap bersuka cita dan damailah sejahtera hati kita mengikut Tuhan sepanjang hari.